Di sebuah rumah sederhana nan hangat, tinggallah sepasang suami istri bersama kedua putri mereka yang bernama Mary dan Mira. Keluarga ini adalah contoh nyata bagaimana ajaran Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh cinta dan kasih sayang. Di suatu pagi, sang ibu dengan penuh kasih sayang membangunkan kedua putrinya untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Mary, Mira, bangun nak, udah siang tuh. Iya Bu, bentar lagi. Bangun nak, cepet sholat subuh, ntar keburu habis waktu subuhnya. Iya Bu. Mau tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Meskipun masih mengantuk, Mary dan Mira dengan patuh mendengarkan nasihat sang ibu. Inilah cerminan dari didikan yang baik, di mana anak diajarkan untuk mengutamakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak mereka dini. Jangan lupa selesai sholat subuh bantu ibu nyiapkan sarapan di meja makan ya nak. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, kedua anak ini tidak lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka dengan sukarela membantu sang ibu untuk menyiapkan sarapan dan melayani ayah dengan penuh hormat. Ayah, mau Mary buatkan kopi? Boleh nak. Oke ayah, tunggu sebentar ya. Mary akan buatkan kopi spesial untuk ayah. Mary pun pergi ke dapur. Di sisi lain, Mira sedang mengambil nasi dan lauk di piring untuk diberikan kepada ayahnya. Terima kasih nak. Sama-sama ya. Ayah, ini kopinya sudah siap. Terima kasih anak-anak ayah. Sama-sama ayah. Masya Allah ya ayah, anak-anak kita sudah tumbuh menjadi anak yang dewasa yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu, kita mempunyai anak-anak yang solehah semua. Hehehe, ibu dan ayah bisa aja deh kalau soal memuji. Udah yuk langsung sarapan, nanti kalian terlambat ke sekolah. Baik Bu. Ngomong-ngomong, ayah berharap di antara kalian bisa meneruskan usaha keluarga kita. Ayah ingin salah satu dari kalian bisa seperti ayah. Tapi ayah, Mira kan ingin jadi dokter. Dokter, itu susah nak, biayanya mahal. Lebih baik ikut jejak ayah saja, sudah pasti masa depannya. Iya nak, ibu setuju dengan ayah, lagian jadi dokter, tanggung jawabnya berat loh. Tapi Mira sudah bercita-cita dari kecil ingin menolong orang sakit. Aku juga bingung ayah, Mary belum tahu mau jadi apa. Makanya kalian ikut saran ayah dan ibu saja. Sudah jangan dipikiri, sekarang fokus untuk sekolah. Kalau sudah selesai sarapan, nah jangan lupa ambil tas dan sepatunya ya. Jangan lupa dicek kembali di tasnya ada bukunya atau belum. Setelah menghabiskan sarapan, ayah dan ibu serta Mary dan Mira pun langsung bersiap-siap mengambil dan mengecek semua perlengkapan sekolahnya. Tak lupa pula berpamitan dan bersalaman kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibu kami berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, belajar yang bagus di sekolah ya. Hati-hati di jalan. Siap ayah ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Siapa di sini yang tahu nanti ketika besar cita-citanya mau jadi apa? Ayo. Saya ingin jadi dokter, Bu. Saya belum tahu, Bu, ada banyak pekerjaan yang menarik. Ya, tidak apa-apa, Mary. Memang di dunia ini ada banyak sekali macam profesi. Nah, hari ini Bu Guru punya ide bagus nih. Bagaimana kalau kita pergi ke dunia profesi untuk melihat secara langsung berbagai macam pekerjaan? Mau, Bu. Bagus sekali anak-anak. Nah, mari kita pergi dengan naik kereta ajaib untuk melihat secara langsung berbagai macam profesi. Kereta ajaib, bagaimana caranya, Bu? Kita akan membuatnya dengan imajinasi kita loh. Ayo kita berbaris seperti bentuk kereta api. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Nah, anak-anak, selamat datang di dunia profesi. Mari kita mulai dengan mengunjungi seorang buk pilot terlebih dahulu. Selamat datang anak-anak, saya seorang pilot yang menerbangkan pesawat dan membawa penumpang ke berbagai negara. Keren sekali. Apakah Mbak Mira bisa melihat awan dari dekat? Tentu saja, bahkan kita melewati awan-awan yang sangat indah dari pemandangan atas sana. Apakah sulit menjadi pilot? Kita harus banyak belajar matematika, fisika, geografi, terus tanggung jawab sebagai pilot itu sangat besar. Setelah melihat dan berkelana dengan pilot, selanjutnya mereka berpindah mengunjungi Bu Dokter. Mereka mendekati dan berkelana dengan profesi tersebut. Halo anak-anak, saya adalah seorang dokter. Tugas saya adalah dokter kewakil penyakit. Saya juga ingin jadi dokter. Apa yang harus saya lakukan? Kamu selalu belajar, terutama pelajaran biologi. Dan dokter siap membantu. Apakah dokter sering memberikan suntikan? Saya takut suntikan. Iya nak, suntikan memang sedikit sakit, tapi itu cara cepat untuk menyembuhkan. Dan dokter berusaha untuk membuat pasien merasa nyaman. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah lihat kan berbagai macam pekerjaan yang ada di sini. Semua pekerjaan itu tentunya penting dan bermanfaat untuk kita loh. Pilot membawa orang-orang ke tempat yang jauh dengan cepat dan membantu orang sakit agar sembuh kembali. Petani menanam padi, sayuran, dan buah-buahan untuk kita makan. Dan koki memasak makanan yang lezat untuk kita nikmati. Ternyata semua pekerjaan itu penting dan bagus ya Bu Guru. Bu Guru, aku tetap ingin menjadi dokter. Aku ingin membantu orang sakit. Bu Guru, bagaimana kalau orang tua kita tidak setuju dengan cita-cita kita? Itu bicara Bu Guru? Tentu saja Bu Dokter. Mira, ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Orang tua ibu tidak mengizinkan ibu menjadi dokter, tapi orang tua ibu inginnya ibu menjadi guru. Terus bagaimana Bu Dokter? Ibu bicarakan baik-baik dengan orang tua ibu supaya ibu diizinkan menjadi dokter. Ibu buktikan kepada orang tua ibu kalau ibu bisa. Betul, komunikasi yang baik dengan orang tua dan keseriusan kita. Mira, coba kamu jelaskan terlebih dahulu kepada ayah dan ibu kamu mengapa kamu ingin menjadi seorang dokter. Ceritakan dengan menggunakan hati bahwasannya kamu ingin menolong dengan sesama. Dan Mary, tidak apa-apa, belum tahu. Masih banyak waktu untuk mengenali diri kita sendiri. Apapun pilihan kalian, lakukanlah dengan sepenuh hati dan selalu menghormati orang tua. Ya, Mira akan bicara
juga baik-baik kepada ayah dan ibu kalau Mira ingin membantu orang sakit. Dan aku akan terus belajar dan mencari tahu apa yang aku suka. Nah, itu baru semangat. Kita memang harus menjelaskan kepada kedua orang tua kita bahwasannya kita ingin mencapai cita-cita tersebut. Yang terpenting kita harus menjelaskan dengan hati yang tulus. Apapun pekerjaan kita, yang penting kita melakukannya dengan senang hati dan ikhlas. Dan tidak lupa untuk membantu orang lain dengan pekerjaan kita. Nah, anak-anak, sudah waktunya kita kembali ke sekolah. Mari kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berbagi pengetahuan dengan kita di hari ini. Terima kasih Bu Pilot, Bu Dokter, Bu Tani, dan Bu Koki. Sama-sama. Belajar yang rajin ya. Assalamualaikum ayah ibu. Waalaikumsalam. Ayah, ibu, Mira ingin bicara serius. Ada apa, Nak? Hari ini Mira belajar berbagai profesi, jadi Mira semakin yakin ingin menjadi dokter. Mira, ayah sudah bilang kan? Tunggu dulu ayah, Mira ingin menjelaskan kenapa alasan Mira ingin menjadi dokter, bukan karena gengsi ataupun asal-asalan. Mira ingin menolong orang sakit ayah, seperti yang diajarkan oleh agama kita. Menolong sesama itu ibadah kan ayah? Subhanallah. Mira berjanji akan belajar lebih serius dan lebih keras lagi. Kalau ternyata Mira tidak sanggup, Mira akan ikut saran ayah. Masya Allah, ayah bangga dengan alasan Mira. Ibu juga, Nak. Ternyata Mira sudah berpikir matang ya. Baik, ayah dukung cita-cita Mira, tapi ada syaratnya. Mira harus belajar bersungguh-sungguh dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih ayah telah mendengarkan Mira. Ayah, ibu, Mary meminta izin untuk terus belajar mencari tahu di mana passion Mary dan akan belajar terus. Tentu saja, Nak. Yang penting kalian berdua terus semangat belajar ya. Iya ayah, iya ibu. Dan akhirnya, dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian, keluarga ini menemukan solusi terbaik. Mira mendapatkan dukungan untuk mengejar cita-citanya, dan Mary diberi kebebasan untuk menemukan jalannya sendiri. Demikianlah petualangan Mary, Mira, dan teman-teman di dunia profesi. Mereka belajar bahwa semua pekerjaan itu penting dan sangat berharga. Dan yang paling terpenting, mereka tahu bahwa untuk mencapai cita-cita, mereka harus rajin belajar dan tidak pernah menyerah.